Dalam istana kediaman Ibu Suri Dyahwiyat, suasana kini terlihat sangat senyap. Permaisuri Sri Sudewi memutuskan tidak lagi tinggal di istana kediamannya dan memilih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Beberapa abdi emban yang melayaninya juga ikut boyong dan bertempat tinggal di bangsal emban istana Ibu Suri. Mundur ke waktu sejak sebelum petang datang membayang. Sepanjang waktu Sri Sudewi hanya uring-uringan. Sumpah serapahnya susul menyusul menyebabkan siapapun merasa miris mendengarnya. Apabila beban yang meremas-remas dadanya tidak tertahankan, keadaan sang permaisuri sangat mencemaskan. Ketika tiba-tiba jeritnya menjadi sangat keras terlepas dari ujung bibirnya. Sejenak kemudian perempuan ningrat itu akan ambruk kehilangan kesadaran yang disusul oleh ludah berbusa yang keluar dari bibirnya. Yang menyangga beban berat itu ternyata tidak hanya Sri Sudewi, namun juga saudara sepupunya yang nyaris menjadi besannya. Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari merasakan aliran darah di tubuhnya mengalir dengan sangat deras, menyebabkan ayunan jantungnya juga bekerja dengan keras. Rajasa Dwiteswari amat kecewa karena rencana mendudukan anaknya sebagai calon raja telah kandas. Rencana sang raja menempatkan Minak Jinggo sebagai kumara raja menjadi tidak terbendung. Dalam keadaan yang demikian, pontang-pantinglah kini Ibu Suri berusaha menenteramkan anak dan keponakannya itu. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa berulang kali meminta pada Sri Sudewi untuk berusaha menenangkan dirinya. Namun ternyata usahanya itu sia-sia. Segala caci maki dan sumpah serapah dari bahasa yang paling kotor ternyata bisa keluar dari mulutnya. Para emban terkaget-kaget karena tidak menyangka istri pertama sang raja itu mampu melakukan bisuan yang keluar dari mulutnya benar-benar tidak ada pembandingnya. Dalam keadaan yang demikian, seorang emban kini datang mengetuk pintu. "Siapa itu?" "Hamba Gusti Putri Parameswari," jawab seorang emban dari luar. "Sekar Kedaton mohon datang izin menghadap." Kaget yang datang mendadak itu telah menyebabkan mulut Sri Sudewi terbungkam. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa terlonjak dan berdiri dari tempat duduknya. Di tempat duduk yang lain, Rajasa Dwiteswari yang didampingi suaminya juga tidak kalah terusik perhatiannya. "Buka pintunya," perintah Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Dua orang abdi emban yang menempatkan diri duduk di belakang Ibu Suri kemudian bergegas menuju pintu dengan cara beringsut dan membukanya. Dengan segera semua perhatian kini tertuju pada raut wajah Kusumawardhani dan suaminya. Sejak dari pintu itu, Kusumawardhani telah merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Sebagai anak raja, Kusumawardhani sebenarnya punya hak untuk berjalan dengan cara biasa. Namun Sekar Kedaton memilih berjalan beringsut, mendekat dan menempatkan diri di tengah ruangan. Ibu Suri Dyahwiyat memandang cucunya dengan mata yang mengombak. Sungguh sangat berbeda dari cara Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari menatap keponakannya itu. Kekecewaan masih bergumpal-gumpal mengeram di rongga dadanya. Begitu besar gumpalan itu sehingga sangat sulit untuk diencerkan. Kusumawardhani kini menyembah. Sri Sudewi memejamkan mata berusaha untuk menguasai dirinya. Kemunculan anaknya yang datang membawa suaminya kini telah benar-benar mengguncang jiwanya. "Bakti hamba Kanjeng Ibu," kata Kusumawardhani.
Sri Sudewi tidak mampu meredam rasa kagetnya. Pesona kemunculan anaknya itu benar-benar telah mengunci benaknya, menempatkan Sri Sudewi kehilangan kata-kata. Perempuan yang merasa hidup menderita di sepanjang hidupnya itu kini terlihat terbelalak. Hamba juga menghaturkan sembah Gusti Putri Parameswari, tambah Senopati Kuda Narapatya. Ucapan dari Kuda Narapatya itu telah membangunkan kesadaran dari Sri Sudewi. Namun pesonanya masih mengunci kesadaran perempuan itu. Maka jawaban yang keluar dari mulutnya tidak utuh berasal dari warna perasaannya. Bagaimanapun sebagai seorang ibu, kehadiran Dyah Kusumawardhani yang berserah pasrah itu telah menggetarkan jantungnya. Ya, jawab Sri Sudewi dengan suara yang agak terbata-bata. Jawaban Sri Sudewi yang jauh dari kemarahan itu benar-benar mengagetkan Dyah Kusumawardhani yang sama sekali tidak mengira akan menghadapi sikap kanjeng ibunya yang melunak. Padahal sejak semula ia membayangkan akan mendapat dampratan dan caci maki. Sikap Permaisuri juga mengagetkan saudara sepupunya. Alis Rajasa Dwi Teswari kini mencuat. Kusumawardhani beringsut mendekat pada ibunya hingga sampai pada jarak yang paling dekat. Sembah sujud yang ia lakukan hingga menyentuh kaki sang permaisuri telah merontokkan jantung perempuan itu dan dengan sangat mudahnya memancing mata Sri Sudewi membasah. Hamba mohon maaf Kanjeng Ibu, kata Kusumawardhani dengan terbata-bata. Sri Sudewi kini menjadi bingung. Namun secara naluriah tangannya membusai rambut anak semata wayangnya itu. Mata sang permaisuri makin berkaca-kaca. Gerak hatinya yang mengombak menyebabkan tangan istri tua sang raja itu mendadak gemetar buyutan dan seperti berada di luar kesadarannya. Sri Sudewi menyentuh kepala Sekar Kedaton, sangat ragu sang permaisuri itu akan mengelus. Gambar nyata guncangan kasar di dalam dadanya. Kusumawardhani menunggu ibunya berbicara, namun tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut perempuan itu. Selesai dengan apa yang dilakukannya, Kusumawardhani beringsut mundur dan kembali menempatkan diri berada di tengah ruangan. Perhatian Sri Temanten itu kemudian diarahkan pada kakek dan neneknya. Eyang Kakung dan Eyang Putri, hamba dan suami hamba, Kang Mas Bre Narapatya, menghadap untuk mohon restu, kata Kusumawardhani dengan suara yang tersendat. Ucapan Kusumawardhani yang parau itu telah menggetarkan udara, mencengkram ruang tengah istana yang megah itu, menyebabkan isi dada Ibu Suri ikut rontok dari otot-otot yang telah menggenggamnya. Dengan takjub, Ibu Suri kini memandang cucunya. Bagi Dyah Wiyat, Kusumawardhani adalah cucu kesayangannya. Kini dengan tiba-tiba cucunya yang sedang dibelit masalah itu datang menghadap dalam keadaan telah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia telah bersuami dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Bersama kerabat keluarga yang lain, Dyah Wiyat berada di balik rencana menjodohkan Kusumawardhani dengan sepupunya sendiri. Namun rupanya Bathara di langit tidak berkenan pada rancangan buatan manusia itu. Manusia boleh saja membuat rencana, namun segala sesuatunya akan berjalan sesuai kehendak dari Sang Maha Pencipta. hamba juga menghaturkan sembah Gusti Putri. Lanjut Kuda Narapatya. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa saling memandang dengan suaminya. Kemarilah. Kemarilah kalian berdua. Mendekatlah. Ucap Dyah Wiyat dengan suara yang gemetar. Beringsut berurutan, Kusumawardhani dan Kuda Narapatya mendekat.
Seperti pada ibunya, Kusumawardhani menyembah dengan tubuh yang tertekuk menyentuh kaki neneknya. Ibu Suri kemudian bergegas meraih kepala itu dan menciumi kening dari cucunya. Mengikuti contoh yang telah diberikan istrinya, Senopati Kuda Narapatya juga melakukan hal yang sama. "Bekti kula punjuk eyang," kata Kuda Narapatya. Ya, Nger, kurestui perkawinan. Jalani rumah tanggamu dan nikmati kebahagiaanmu, Gen. Maka hening itu benar-benar telah menguasai keadaan, menempatkan semua pihak pada gejolak hati masing-masing. Dyah-Huyat Raja Dewi Maharajasa dan suaminya segera memandang persoalan dengan sangat arif dan bijaksana, karena bagaimanapun di tubuh Dyah Kusumawardhani mengalir pula darah mereka, mengalir darah Rajasa yang turun-menurun sejak Rangga Rajasa Bathara sang Amurwa Bumi. Sebagai kakek dan nenek dari sejumlah anak dan cucu, Dyah-Huyat dan suaminya berharap keturunannya akan hidup bahagia. Apa mau dikata, apabila bahagia bagi Kusumawardhani adalah Kuda Narapatya, bukan Sri Wikramawardhana. Namun di tempat yang berbeda, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari tetap tidak mampu menutupi rasa kecewanya. Adik kandung sang raja itu diam tidak mengucapkan sepatah kata pun saat Kusumawardhani berbalik dan kemudian mengarahkan sembahnya. Bibi Raja Sadwiteswari, hamba mohon restu. Sejak sekarang hamba telah bersuami. Raja Sadwiteswari yang merasa jengah tidak menoleh. Wanita yang sebenarnya berwajah cantik itu bersikap seolah-olah tidak mendengar. Pandangan matanya jatuh ke sudut ruang ke arah tanduk rusa yang menjadi penghias salah satu tiang soko. Suara batuk-batuk yang diperdengarkan adik kandung raja itu bersumber jelas dari rasa tidak senangnya. Di sebelah istrinya, Singawardhana juga tidak berbicara apapun. Singawardhana yang melihat telah tertutup kemungkinan untuk mengambil Kusumawardhani sebagai menantunya harus melihat kenyataan dan mulai bisa menerimanya. Sungguh bertolak belakang dengan Dyah Nirtaja yang tidak bisa menerima langkah sang raja. Sebagaimana Sri Sudewi, sepupu yang sekaligus iparnya, Dyah Nirtaja menyimpan kebencian yang sama besarnya pada Bini Yaji. Diabaikan bibinya, Kusumawardhani kemudian berbalik mengarahkan wajahnya pada kakek dan neneknya. Tapi untuk beberapa saat, Dyah-Huyat masih belum mampu berbicara apapun. Dua orang amban yang muncul kemudian dari pintu yang lain dengan membawa ublik adalah untuk menyalakan semua lampu, karena gelap yang datang telah menyebabkan ruangan itu menjadi temaram. Di luar, senja kini terlihat semakin turun. Dari arah Tatak Rambat Palimanguntur, seseorang melangkah dengan bergegas. Wikramawardhana mengayunkan kakinya tanpa siapapun ada yang menemani. Sedang gundah hati, keponakan yang oleh pamannya sendiri disebut Banji karena gerak tangannya yang tidak sadar sering gemulai itu. Sepanjang hari, Sri Wikramawardhana uring-uringan. Perkawinan kakak sepupunya telah membuat apapun yang dilihatnya menjadi gelap gulita. Sulit baginya untuk melupakan hal itu, meskipun telah berusaha melupakan, menyebabkan tarikan nafasnya terasa seret dan tidak nyaman. Ayunan langkah pemuda itu kini tertuju ke istana kediaman kakek dan neneknya. Langkah kakinya kemudian terhenti di depan pintu. Karena sering mondar-mandir ke istana kakek dan neneknya, Wikramawardhana hafal wajah-wajah para prajurit yang bertugas jaga, dan oleh karenanya alis Sri Wikramawardhana mencuat melihat dua orang prajurit yang masih asing. Namun Wikramawardhana tidak berpikir lebih jauh. Dengan tanpa mengetuk terlebih dahulu, Wikramawardhana langsung membukanya. Wikramawardhana yang telah berada di ambang pintu
tertegun dan bergegas menutupnya kembali. Apa yang ia lihat di ruang itu memancing hatinya berdebur dengan lebih kencang. Wikramawardhana kini melangkah mundur dengan mata yang terbelalak. "Kenapa kalian tidak memberitahuku?" tanya Wikramawardhana dengan berbisik pada para prajurit yang menempatkan diri berdiri di depan pintu. Para prajurit itu kini saling memandang. "Memberitahu apa, Raden?" balas salah seorang dari mereka. "Kang Bohayu ada di dalam," jawab Wikramawardhana dengan wajah yang merah padam. Beberapa orang prajurit itu merasa heran karena dipersalahkan untuk hal yang tidak mereka pahami. "Tadi Raden tidak bertanya." Wikramawardhana kini merasakan wajahnya yang menebal sejak pagi kini bertambah semakin menebal. Pemuda yang sedang bermimpi ingin menjadi raja itu bingung dan tidak tahu apa yang harus ia kerjakan. Akan tetapi rasa ingin tahu terhadap pembicaraan yang terjadi di dalam akhirnya mendorong munculnya gagasan untuk mengintip. Maka dengan kemudian berjingkat, Wikramawardhana menuju halaman samping mencari celah agar bisa mendengar apa yang terjadi di ruang dalam. Segenap prajurit yang bertugas mengawal istana itu kini menggeleng-gelengkan kepala melihat perbuatan yang mereka anggap aneh itu. Pintu yang sejenak terbuka dan kemudian tertutup kembali itu tidak mencuri perhatian Senopati Kuda Narapatya dan istrinya. Mereka tidak menoleh ke belakang. Sementara sejalan dengan waktu yang beranjak, Permaisuri Sri Sudewi mampu menguasai dirinya dan berpikir dengan jernih. Sejak kejadian pada malam di mana Kusumawardhani pergi diam-diam meninggalkan istana, hati perempuan itu terganggu oleh pertanyaan yang sangat besar, yaitu untuk menemui siapa anaknya keluar pada tengah malam saat itu. Rasa cemasnya makin membuncah ketika Ragaweni melaporkan kepergian Kusumawardhani tidak dalam rangka mengadu pada romonya. Emban Ragaweni ketika itu mengatakan Sekar Kedaton pasti pergi menemui seseorang yang mungkin telah mencuri hatinya. Dugaan Emban Ragaweni itu terbukti benar dan lelaki itu ternyata adalah Senopati Kuda Narapatya, pimpinan dari pengawal pribadi Sekar Kedaton sendiri. Sungguh tidak pernah disangkanya orang itu adalah Kuda Narapatya. Sungguh sangat rapi sang Sekar Kedaton Kusumawardhani dan Kuda Narapatya menyembunyikan hubungan asmara itu. Ketika sedang ada dan bersama dengan orang lain, sangat dalam Kuda Narapatya menyembah dan sangat santun dalam bersikap. Namun bila hanya berdua tanpa ada orang lain yang melihat, hanya mereka sendiri yang tahu. "Jadi kalian berdua telah menjadi suami istri?" tanya Dyahwiyat. Sikap kedua tangan Kusumawardhani tidak berubah, tetap saling melekat di depan dada. "Benar Yang Putri, semalam kemarin Romo Prabu telah meresmikan hubungan kami sebagai suami istri melalui sebuah upacara yang dikendalikan langsung oleh Bobo Dharmadiaksa Kasaiwantang Acarya Siwamurti." Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa mengangguk perlahan lalu melirik pada suaminya. "Di mana upacara itu dilaksanakan, Dok?" tanya kakeknya. "Di kediaman Mahapati, Eyang," jawab Kusumawardhani dengan nada suara yang rendah. Hening kini mengalir sejenak, namun kemudian pecah oleh suara tawa yang keluar dari mulut suami Dyahwiyat. Lelaki yang pernah menggunakan nama Raden Kudamerta itu merasa ada sesuatu yang menggelikan dan hanya ia sendiri yang bisa merasakannya. Raden Kudamerta melihat semua rencana menjodohkan Sekar Kedaton dengan Wikramawardhana
yang selama ini telah disusun dengan baik, dirancang dengan sangat rahasia, kandas di tangan sang raja. Pada mulanya, ketika semua telah siap, ketika Kusumawardhani telah sadar dan mau menjalani perkawinan dengan sukarela, barulah romonya akan diberitahu. Saat itu, sang raja diharap terpaksa merestui karena Kusumawardhani telah bersedia untuk menjalaninya. Baginya, rangkaian kejadian itu sungguh sangat menggelikan. Siapa saja yang hadir di sana, Kusumawardhani? Tanya Sri Sudewi yang kini telah menguasai dirinya. Kusumawardhani meletakkan kedua telapak tangannya ke paha dengan kepala yang sedikit menunduk. Kedua orang tua Kakang Bhre Narapatya. Mereka adalah Ki Turabremi dan Nyai Turabremi. Mereka berasal dari Japanan, Kanjeng Ibu. Selain upacara perkawinanku dikendalikan oleh Bobo Dharmadiaksa Kasaiwan, juga disaksikan oleh Mahapati Gajah Enggon. Selanjutnya, Romo Prabu kemudian menghadiahkan nama gelar bangsawan baru untuk suamiku, Bhre Narapatya. Pertanyaan yang diajukan Sri Sudewi itu menyebabkan Dyah-Wiyat merasa tidak tenang karena bisa melebar kemana-mana. Apa yang dicemaskan itu agaknya menjadi kenyataan. Apakah perempuan dari istana kanan itu juga hadir? Kusumawardhani kini menunduk. Ia mengalami kesulitan untuk menjawab, maka kemudian tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kusumawardhani, pancing ibunya. Kusumawardhani mengangguk dan itu sudah merupakan jawaban. Hati yang telah tenang itu seketika mendidih. Sri Sudewi sebagai ibu kandung yang melahirkan justru diabaikan. Malah perempuan lain dari istana yang lain yang kemudian hadir dalam acara yang diselenggarakan dengan diam-diam di Wisma Kepatihan itu. Pelecehan itu kini sungguh telah menyakiti hatinya. Jadi perempuan sundal itu berada di sana. Letup Sri Sudewi dengan geram. Kusumawardhani tidak menjawab karena merasa tidak ada gunanya menjawab. Di tempat duduknya, berdampingan dengan Singawardhana yang tidak berbicara apapun, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari semakin melihat rencana mendorong anaknya kini telah tidak memiliki celah. Wikramawardhana tidak mempunyai alasan apapun untuk bisa meraih kursi Kumara Raja. Tidak hanya terhadap Bhre Wirabumi, anak Biniaji, bahkan terhadap prajurit dari Japanan itu. Wikramawardhana kini telah kalah. Kuda Narapatya bahkan lebih berhak mewakili Kusumawardhani karena ia adalah suaminya. Suara batuk kini memecah keheningan. Melalui batuk yang dibuat-buat itu, Rajasa Dwiteswari mencuri perhatian. Aku akan bertanya padamu, Bhre Narapatya, ucap Rajasa Dwiteswari sambil berusaha untuk menenangkan diri. Bersediakah kau menjawab pertanyaanku? Namun karena Rajasa Dwiteswari tidak mampu menyembunyikan ketidaktenangan hatinya, Bhre Narapatya kini mengubah sikap duduknya dan mengarahkan sembahnya pada adik kandung sang raja itu. Hamba Gusti Putri, apakah sebelumnya kau pernah bermimpi? Pertanyaan Rajasa Dwiteswari itu sama sekali tidak jelas kemana arahnya. Hamba Gusti, mimpi selalu hadir di tidur siapapun. Demikian juga dengan hamba. Hamba pasti pernah bermimpi. Namun hamba menduga Gusti Putri sedang berbicara tentang mimpi yang lain. Iya, jawab Dyah Nirtaja dengan tegas. Kuda Narapatya menempatkan diri menunggu, namun rupanya bibi sang Sekar Kedaton itu juga sedang menunggu. Mimpi yang bagaimanakah
yang Gusti Putri maksud itu?" tanya Narapatya. Dyah Nirtaja kini berdiri dan memberi isyarat pada suaminya untuk menggeser kursi tempat duduknya ke depan, lebih mendekat pada temanten baru itu. "Mimpi yang kumaksud adalah angan-angan. Barangkali kau menyimpan angan-angan jangka panjang, yang dengan demikian kau hanya menempatkan Kusumawardhani sebagai sasaran antara." Pertanyaan itu cukup mengagetkan dan merangsang jantung kuda Narapatya untuk lebih bergejolak. Namun kuda Narapatya membuang kesan apapun dari wajahnya. "Mohon maaf Gusti, hamba mungkin bodoh karena tidak segera memahaminya. Apa yang sebenarnya Gusti Putri maksud?" "Mungkin kau bodoh seperti katamu, tetapi mungkin juga kau sangat pintar. Demikian pintarnya sehingga Sekar Kedaton sama sekali tidak menyadari sedang terlibat dalam permainanmu. Kusumawardhani hanyalah sasaran antara, sementara sasaran utamamu adalah tahta. Maka sangat keterlaluan apa yang telah kau lakukan itu, karena kau orang luar yang katanya kau hanyalah anak seorang petani yang tinggal di Japanan. Tetapi berani-beraninya kau mengincar tahta Mojopahit." Meskipun telah berusaha untuk menguasai dirinya, kuda Narapatya tetap saja terhenyak. Adalah Kusumawardhani yang kini lebih terhenyak lagi. "Gusti Putri," kuda Narapatya kini akan menjawab, namun Kusumawardhani segera menyela. "Maaf Kakang, biar aku yang menjawab pertanyaan ini." Kuda Narapatya kini kembali pada sikapnya. "Mohon maaf Bibi, awal dari hubungan kami berdua tidak berasal dari Kakang Kuda Narapatya, tetapi akulah penggagasnya. Kakang Kuda Narapatya sama sekali tidak tertarik kepadaku, karena ia merasa derajatku terlampau tinggi untuk diraih. Aku yang suka kepadanya, dan akulah penggagasnya. Tentang sasaran antara yang Bibi persoalkan, apakah benar ada? Jawabannya benar ada. Tetapi akulah yang memiliki sasaran antara itu, Bibi. Dengan menjadi istri Kakang Kuda Narapatya, aku terbebas dari rencana jahat, yaitu mengawinkanku dengan Wikramawardhana yang jelas-jelas mengincar tahta itu. Sebagai Sekar Kedaton, aku tidak menginginkan tahta itu. Aku mendukung sepenuhnya niat dari Romo Prabu yang akan mengalihkan hakku kepada Dimas Brewirabumi. Merah padamlah kini wajah Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari yang tidak menyangka akan mendapat jawaban yang amat menohok itu. Pembalikan soal sasaran antara membuatnya kini telah terpukul. Selebihnya, dukungan Kusumawardhani terhadap pengalihan tahta membuat Dyah Nirtaja merasa bagai terhantam alugora. Dyah Nirtaja kini tiba-tiba saja berdiri. "Bodoh sekali kau Kusumawardhani. Aku harus berbicara denganmu empat mata. Aku akan membuka pikiranmu agar kau tahu betapa bodohnya dirimu." "Mohon maaf Gusti Putri. Hamba melarang istri hamba untuk meninggalkan tempat ini," kata Kuda Narapatya. "Apa?" Perempuan itu kini meledak. Namun Kuda Narapatya tidak kehilangan sikapnya. Ia masih dalam keadaan menyembah. "Dyah Kusumawardhani telah menjadi istri hamba. Jika Gusti Putri berniat untuk berbicara kepadanya, sebaiknya disampaikan di sini." Sikap yang sama sekali tidak terduga itu
telah menyebabkan tanah berpijak bagi bergoyang keras. Rajasa Dwiteswari memandang kuda Narapatya dengan tatapan mata yang paling aneh. Suamiku benar, Bibi. Sejak aku menjadi istrinya, aku harus menurut apa katanya. Romo mengajarkan kepadaku bahwa sejak bersuami, aku tidak boleh melakukan sesuatu semauku dan harus atas pengetahuan dan seizin suamiku. Apabila Bibi ingin membicarakan sesuatu, aku tidak mau ada yang harus dirahasiakan dari suamiku. Silakan Bibi berbicara di sini. Pesona wibawa yang timbul itu ternyata tidak hanya dirasakan oleh adik kandung sang raja. Permaisuri Paduka Sori Sri Sudewi juga tidak kalah terperangah melihat anak dan menantunya bersikap seperti itu. Tidak kurang, Wijaya Rajasa yang Parameswara dan Dyah Raja Dewi Maharajasa juga ikut terperangah. Meskipun demikian, pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan telah makan banyak asam garam kehidupan itu amat bisa memahami sikap dari Senopati Kuda Narapatya. Dalam kedudukannya sebagai seorang suami, Kuda Narapatya memang berhak mengendalikan perbuatan istrinya dan juga bisa memahami sikap cucunya yang dalam melakukan sesuatu harus seizin dan manut miturut apa kata suaminya. Hening kini mengalir beberapa saat. Tiba-tiba saja Sri Sudewi mengajukan pertanyaannya, sebuah pertanyaan yang sangat berbelok. Kapan hukuman mati itu akan dilaksanakan? Maksud Kanjeng Ibu, Emban Ragaweni, kau pasti merasa senang dengan hukuman mati itu. Ia telah menyiksamu sejak dari masih bayi. Dendammu kini sudah terbalas. Kusuma Wardani kini berusaha untuk menguasai dirinya, namun matanya tetap saja membasah. Lurus pandangan mata anak sang raja itu tertuju pada kakek dan neneknya. Kanjeng Ibu, Bibi Emban Ragaweni adalah kesedihan hamba yang paling dalam. Hamba tidak mungkin melupakan Bibi Emban Ragaweni yang telah mengasuh hamba sejak dari masih bayi. Hamba beruntung ada Emban Ragaweni karena orang yang mestinya memberi perhatian dengan memberi kesempatan pada hamba untuk menenggak air susunya, justru sedang sibuk oleh berbagai persoalan yang hamba tidak memahami. Mengapa harus menyita waktunya? Sejalan dengan waktu yang terus bergerak, sampai hamba dewasa, hamba merasa Emban Ragaweni adalah orang tua hamba yang sesungguhnya. Biar jahat semacam apapun, Emban Ragaweni, hamba tidak akan mungkin bisa menghapus kasih sayang dan perannya dalam hidup hamba. Hamba adalah orang yang paling sedih ketika Romo Prabu menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Rangkaian ucapan Sekar Kedaton itu telah menyebabkan ruangan yang hening itu semakin hening hingga menempatkan sang permaisuri menjadi tersindir dan sangat tidak senang. Akan tetapi, baik Wijaya Rajasa maupun Dyah mampu melihat kebenaran dari semua ucapan cucunya. Tidak ada gunanya kesedihan itu. Hukuman mati itu telah menyebabkan semua penghuni istana kanan mentertawakanku. Karena kematian Emban Ragaweni dianggap sebagai kemenangan mereka. Perempuan dari istana kanan itu pasti sangat merasa senang melihat 4 ekor kuda membelah tubuh emban kepercayaanku. Apa yang diucapkan ibunya itu menyebabkan isi dada Kusuma Wardani terasa sesak. Keadaannya tidak demikian, Kanjeng Ibu. Apa ku bilang? Baru beberapa hari di sana,
perempuan setan itu telah mencuci otakmu. Sehubungan dengan perkawinan hamba, Romo Prabu memberi kesempatan untuk mengajukan permintaan yang menurut beliau pasti akan dikabulkan. Romo Prabu menawarkan kepada hamba untuk membangun sebuah istana tempat tinggal. Dan kesempatan itu hamba pergunakan untuk mengajukan permohonan agar Romo Prabu berkenan membebaskan Bibi Emban Ragaweni. Senyap kini kembali menerkam. Tidak sepatah kata pun ucapan Kusumawardhani yang jatuh tercecer dari pendengaran semua pihak. Dari telinga Dyah Huyat dan suaminya, dari telinga Dyah Nirtaja dan Singawardhana, termasuk dari telinga Raden Wikramawardhana yang mencuri dengar dari luar. Lalu apa jawab Ramamu? Apabila kemudian Bibi Emban Ragaweni lolos dari lubang jarum, selamat dari hukuman mati, ia tidak berutang budi padaku, Kanjeng Ibu. Permohonan hamba agar hukuman mati itu dibatalkan tidak dapat mempengaruhi Romo Prabu. Utang budi itu pada orang lain. Sri Sudewi kini mencuatkan alis. Kau memintakan maaf, permintaanmu itu tidak dikabulkan oleh Ramamu. Tetapi kemudian perempuan di istana sebelah itu yang memintakan maaf, dan Ramamu mengabulkan. Benar begitu? Bergetar kini bibir Sri Sudewi melihat Kusumawardhani mengangguk. Kalau begitu, biar mati saja Emban Ragaweni. Mati lebih baik baginya.